Ya, pada penjelasan Pak Is pertumbuhan dan perkembangan ini pasti tidak akan lepas dari pembicaraan materi yang berhubungan dengan jaringan. Maka kalau anak-anak nggak ngerti tentang suatu proses yang ada pada jaringan, ya percuma saya memberikan suatu penjelasan apa itu meristem, apa itu jaringan dewasa, apa itu organ. Maka yang paling penting untuk dipahami dalam suatu materi pertumbuhan dan perkembangan ini adalah bagaimana dalam pertumbuhan dan perkembangan itu bisa terbentuk batang, terbentuk akar, terbentuk daun, yang mana akar, batang, daun tadi sebagai target untuk munculnya sesuatu peradaban pada tanaman yang nanti suatu saat akan muncul bunga, kemudian buah, dan kemudian biji. Lah biji tadi sudah dilengkapi dengan makanan, akhirnya kita bisa dapatkan suatu struktur seperti kayak gini. Nah, pembicaraan dari biji tadi bisa jadi pembicaraan dari jaringan, itu bagaimana? Dilihat dari posisi yang ada di sini. Pada buah yang ada di sini, di dalamnya ada suatu biji. Lah buah yang terjadi ini kita bisa makan karena ini kelompok dikotil. Dari kondisi yang ada di sini nanti bagian buahnya, bagian kulit buah, kemudian bagian endokarpnya itu nanti kita makan semua. Karena dikotil yang kita tanam itu bijinya. Kalau monokotil kita makan, kita tanam buahnya. Kalau dikotil ini yang kita tanam bijinya. Dikarenakan buahnya kita bisa makan. Kenapa yang dikotil itu kita makan, kita tanam bijinya? Dikarenakan bijinya ada 2 kotiledon yang memberikan makanan yang lengkap kepada embrionya. Coba lihat dari suatu kondisi yang ada pada dikotil ini. Maka kalau dikotil ini, kenapa yang ditanam ini bijinya? Karena buahnya kita makan. Ada durian, kita makan itu buahnya. Bijinya kita tanam. Rambutan juga demikian. Tetapi kalau kita tanam jagung, ya sudah buahnya ditanam di sana. Karena di jagung itu dia kotiledonnya hanya 1, maka buahnya sebagai sebagai endodermnya dia gunakan untuk mensuplai embrionalnya. Ini sekarang kita bisa lihat bagaimana di dalam biji itu pada dikotil dan baik monokotil di dalamnya ada satu embrio dengan bagian-bagian, ada calon akar, ada calon batang, ada calon daun. Nah, pertanyaannya Pak Is, dia bisa tumbuh itu karena apa? Karena ada makanan yang sudah dilengkapin pada tanaman, pada induknya, dari maknya itu bisa didapatkan. Ya. Ketika di sini dari bijinya tadi jatuh, dari buahnya jatuh kemudian busuk, di dalam bijinya ini sudah dilengkapin embrio dan sudah dilengkapin dengan calon makanan-makanan yang ada di dalam yang kita kenal dengan di dalam kotiledon. Itu berupa amilum yang lengkap. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau Pak Is tanya di sini, ini itu ada selnya enggak? Ada. Karena ada selnya, dia membentuk satu jaringan. Apa itu jaringan? Kumpulan dari sel-sel. Pertanyaannya, embrio semua ini yang diberikan oleh makanan yang ada di dalam kotiledon, itu jaringannya 1 atau lebih dari 1? Jaringannya hanya 1. Jaringan 1 ini, maka kalau kita kenal apakah radikula, apakah plumula, apakah kaulikula, itu sama, selnya sama semua. Maka sama itu dikenal dengan sebutan meristem. Karena di dalam suatu biji ini, dia disebut promeristem. Awal dari suatu meristem. Maka kalau Pak Is tanya, plumula, radikula, kaulikula, itu selnya sama atau beda? Sama. Maka dia membentuk berapa jaringan? 1 jaringan. Pak Is tanya, ini akar bukan? Bukan. Kalau akar itu organ. Organ itu kumpulan dari berbagai beda jaringan. Maka ini tidak bisa disebut dengan akar, kita sebut dengan radikula, calon akar. Plumula, calon daun. Kaulikula, calon batang. Kapan bisa jadi batang, akar, dan daun? Lihat,
dia akan segera tumbuh dengan perlengkapan yang ada di dalam bijinya yang kita kenal dengan kotiledon. Di dalamnya ada amilum, dia mendapatkan makanan. Setelah dia kemudian tumbuh ke bawah, radikula ini nanti ke bawah, jadi apa kira-kira? Jadi akar. Daun plumulanya nanti jadi apa? Jadi daun. Kaulikulanya nanti jadi batang. Berarti ada batang yang di bawah kotiledon, karena di sini menyerap, namanya hipokotil. Ada batang yang di atas kotiledon, namanya epikotil. Ya, jadi susunannya sekarang ada radikula, ada hipokotil, ada epikotil, ada plumula. Itu satu jaringan atau banyak jaringan? Satu. Maka dikenal dengan meristem. Karena masih pagi-pagi banget, maka dikenal dengan sebutan promeristem. Jadi radikula itu bukan akar, calon akar. Proses perkembangan yang terjadi nanti, kita bisa lihat kira-kira nanti kalau ini nanti bisa dapat makanan, ini nanti ya amilumnya dirubah jadi glukosa, dia akan tumbuh. Juga demikian kayak gini, ini ada embrio. Ya, ini ada calon daun, ada calon batang, ada calon akar yang tadi disebut dengan radikula, kaulikula, dan plumula. Dilengkapi dengan makanan yang cukup lengkap pada tanaman jagung. Di sini dia kelompok monokotil. Di sini ada embrionya, dilengkapi dengan kotiledon. Lah kotiledonnya itu hanya satu, dia nggak cukup. Maka dia ngambil dari buahnya, dari endospermnya. Maka kalau menanam tanaman monokotil harus pakai buahnya. Jadi biji jagung, kelapa dan jagung, padi, kelapa dan seterusnya itu harus ditanamnya pakai buahnya. Karena kotiledonnya hanya satu. Nah, dari kondisi di sini, setelah dia habis ngambil dari endospermnya lewat suatu skutilum, maka tumbuhan ini akan bisa tumbuh ke atas menjadi suatu tanaman. Pertanyaannya, radikula dalam suatu proses perkecambahan, radikula yang nanti akan jadi suatu peristiwa perkecambahan, nanti akan jadi ini, akan jadi akar, akan jadi calon daun, akan jadi calon batang, seperti ini. Pertanyaannya, kalau dia tumbuh ke bawah di sini itu satu jaringan atau banyak jaringan? Satu jaringan, dikenal dengan meristem. Meristem ini dikenal dengan meristem primer. Dia kemudian akan naik melakukan suatu proses modifikasi, kemudian diferensiasi dan spesialisasi, jadilah suatu berbagai jaringan. Lah jaringan-jaringan yang tadi dikenal dengan jaringan dewasa. Berarti kalau ditanya, kalau ini daun, itu jaringannya lebih dari satu atau hanya satu? Lebih dari satu. Jaringan pada tanaman ini lebih dari satu setelah dia bisa berfungsi dengan baik. Lah, apa saja kira-kira jaringan yang ada pada daun dan batang dan pada akar? Itu kalau dia sudah bisa berfungsi dengan baik, bisa menyerap, bisa fotosintesis, itu pasti bukan meristem lagi. Tetapi sudah jadi tersusun dari satu jaringan dewasa. Ada epidermis, ada parenkim, ada pengangkut, dan ada penyokong jika nanti dia mengalami suatu penebalan. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Ya, jadi kalau monokotil itu dia ditanam buahnya, kalau dikotil kita tanam bijinya. Kenapa dari bijinya? Karena kotiledonnya ada dua yang memberi makan. Sedangkan di sini dia bijinya hanya satu kotiledon, maka dia sumberkan dari buahnya juga. Nah, ketika dia nanti membentuk satu jaringan, jaringannya yang di sini sudah jaringan dewasa karena sudah membentuk organ-organ, maka jaringan dewasa pada tanaman itu kalau dikumpulin jadi satu namanya organ. Jadi kalau ditanya plumula sama daun itu sama atau beda? Kalau plumula itu satu jaringan dikenal dengan promeristem. Kalau dia jadi daun maka dikenal dengan organ. Dia tersusun dari apa saja?
paling luar dikenal dengan epidermis, dalamnya parenkim, dalamnya lagi pengangkut. Pengangkutnya nanti bisa muda lagi, muda yang kedua karena dia punya disebut dengan kambium, maka menjadi meristem sekunder, dia nanti jadi silim dan jadi floid.